Jadi Ca, ada satu anime, padahal bagus banget animenya, tapi staf animenya kena hujat. Ah, kenapa dihujat? Pokoknya dia dihujat karena dia Animasinya melakukan enggak. Animasinya bagus. Bagus. Dia dihujat karena dia melakukan sensor. Katanya orang yang suka sama begituan itu kayak noise gitu, kayak sesuatu kayak gangguan gitu, ganggu dari gangguan masyarakat gitu loh kurang lebih. Oh, berarti kayak sesuatu yang harusnya bisa wow di nerf nih. Iya, kalau kau memandangnya dari perspektif fan service sih kayak begitu. Tapi intinya dia dihujat gara-gara menghilangkan fan service. Tapi anime apa? Selamat datang di berita lain, di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk para wibu dan Jepangan lainnya lah ya. Iya. Nah, gini, kan tadi aku bilang tuh, ini orang dihujat nih gara-gara dia nyensor Bocchi-The-Rock. Oh. Jadi staffnya itu, dia itu bertugas sebagai screenwriter. Namanya itu Yoshida, dan dia bilang kurang lebih dia sengaja nyensor beberapa hal. Kayak misalnya Bocchi kan ada yang pakai baju maid gitu. Kalau di manganya kan, huge. Ya, badongkar. Terus habis itu kalau di anime enggak gitu, dikecilin. Harusnya kan namanya mandi kan ada tuh adegan Bocchi yang mau sakit. Aku mau jadi sakit gitu. Dia berendam pakai es batu. Nah, itu kan ya kali orang berendam mandi di rumah pakai baju renang kan dongok. Kan harusnya ya udah nggak pakai apa-apa kan, tapi dia bikin Bocchi di situ pakai baju renang. Gitu. Kayaknya dia ini deh, pengen bikin family friendly mungkin. Betul, kalau menurut katanya dan tujuannya dia tuh mau bikin ini tuh jadi family friendly dan orang-orang bisa fokus ke musiknya. Sama ceritanya mungkin. Sama ceritanya, sahabatannya. Aku sendiri jujur ngerasa kayak ya Bocchi-The-Rock kalau dibikin terlalu banyak fan service kayaknya nggak akan semenyenangkan itu dan nggak akan seram itu sih. Tapi ya aku nggak tahu apakah kedepannya nanti season 2 Bocchi-The-Rock bakal diganti orang yang bilang fan service itu mengganggu doang atau enggak gitu, kurang lebih kayak gitu. Berita selanjutnya nih, Ca. Apa tuh? Ada tahu Kenji Yonezu kan? Tahu. Ya. Emang gitu nadanya? Intinya kan Kenji Yonezu ngeluarkan lagu Iris Out dan dia berhasil mengalahkan BTS. Wih. Jadi dalam waktu aku lupa seminggu apa 2 minggu dalam waktu streaming kan BTS itu dapatnya kayak 31 juta. Nah, si Iris Out ini lagunya Kenji Yonezu ini dapatnya 32 juta. Jadi selisihnya 1 jutaan. Dan karena Kenji Yonezu ini streamingnya lebih 1 juta, dia berhasil mengalahkan rekornya ini BTS. Oh, ini dengan judul lagu Butter. Tapi ini bukan di YouTube sih dia mengalahkan rekor ini, dia di platform yang namanya Oricon. Oh, berbayar. Dan ini versi berbayar. Iya, betul. Kau mendengarkan musiknya tanpa iklan anjay. Aku ngerasa ini adalah bentuk dari kehebatan musisi ya. Di kandangnya masing-masing ya. Tapi jujur lagunya bagus banget sih. Lagunya aku suka. Lagunya mantap. Dia yang nggak nonton aja suka loh. Berita selanjutnya nih, Ca. Kita ke Chainsaw Man lagi. Jadi akhirnya terungkap nih kalau ternyata voice aktornya Denji itu berakting karakternya Denji menggunakan cara yang ekstrim. Gimana tuh? Jadi untuk memerankan karakter Denji, Toya Kinosuke, ternyata dia itu kayak sampai ngebanting dirinya sendiri. Jadi bukan cuma berusaha memahami karakternya, tapi dia ikut bersawa karakternya. You know what I'm saying? Kayak misalnya gini, adegan tahu kan? Kok nggak mungkin tahu. Jadi intinya Denji itu ada makan roti dengan banyak selai gitu. Dia ngikutin juga supaya dia tahu gimana rasa rotinya dan perasaan Denji. Terus habis itu kan Denji berantem mulu tuh, kebanting-banting. Dia ngebanting dirinya sendiri supaya bisa mendapatkan suara yang dia mau kayak gitu. Kayak totalitas banget berarti. Betul, totalitas. Jadi di sini bukan cuma mendalami karakter tapi menjadi karakter itu. Penderitaannya maksudnya. Nah, aku ngerasa ya ini metode acting yang menarik sih. Menarik. Sebenarnya semua voice actor kayak gitu nggak ya? Jadi wondering sih gue. Nah, sebenarnya nggak semua voice actor kayak gitu, tapi ya pasti ada lah beberapa yang kayak gitu. Ini bukan
jenis acting yang unorthodox, tapi jelas ini ekstrim karena kalau salah sedikit bahaya. Bahaya, benar. Dia ngebanting-banting dirinya sendiri, ngehantupin kepalanya ke tembok, lupa skrip gara-gara amnesia. Kan kita nggak tahu. Kan malah jadi nggak jadi tayang. Nah, tapi ya gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah ini acting yang necessary atau menurut kalian ini acting udah bagus gitu dari beliau Denji? Berita selanjutnya nih, Ca. Apa tuh? Ada satu anime romance dan kayaknya animenya bakal cerita singkat-singkat gitu kayak Takagi-san, kayak berapa chapter gitu. Oh, nah, dan ini kah Mai kah? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nah, jadi ada anime baru nih yang kemungkinan tayang di tahun 2026. Dan nama animenya adalah Girls Cannot Be Kind to Otaku. Jadi tipikal anime pecundang gitu. Sampai cowoknya wibu gitu ya. Betul. Ceweknya populer, jaru, marin banget. Tapi ya kayak marin banget. Ternyata si cewek ini kan mereka ada dua tuh ceweknya. Oh, ceweknya dua. Ceweknya dua. Kalau satu kurang. Oh, asik tuh. Jadi dua. Jadi dua. Ya kan? Terus satunya si cowok wibu pecundang kan mimpi basah banget anjing. Kan pasti plotnya direbutin. Iya betul, direbutin. Men. Jadi nanti si makin banyak wibu yang tidak sadar diri. Tidak menginjak rumput aja nanti. Terbang maksudnya. Iya, berhayal-hayal. Ya maksudnya ya nggak apa-apa sih, biarin aja gitu. Toh cuma hayalan doang. Iya benar. Aku pribadi nggak peduli ya mau menghayal kayak gitu atau enggak. Cuma dalam mimpiku ada Makima dan Reze. Apa tadi? Plotnya gimana tadi? Ya kurang lebih kayak yang kau bilang. Jadi ada pecundang, terus habis itu dia direbutin sama dua cewek. Nah, tapi kenapa bisa ini nih? Kan karena dia cowok baik nih, cowoknya baik. Nah, si cowok ini karena dia takut dibully, dia kan selalu memikirkan kata-katanya sebelum ini. Tapi suatu saat dia keceplosan menyebut satu series anime. Dan kebetulan ada satu Gyaru yang ternyata suka gitu dengan series itu. Nah, ini kayaknya yang bakal menang. Tapi dia sembunyi-sembunyi kayak, enggak kok, itu yang suka adikku gitu. Kurang lebih kayak begitu. Oh. Jadi dia berusaha menyembunyikan kewibuannya. Ini kayak gitu. Jadi ya, aku nggak tahu apakah ini isinya anime bakal gula batu, gula merah, gula Jawa. Atau NTR, kalau misalnya NTR aku tokoh yang NTR. Dan aku juga nggak tahu ya apakah bakal bagus atau enggak. Sebenarnya aku punya low hope untuk anime ini karena just another romance love ya, jadi kayak apakah romance-nya bakal ngalahin itu Marin Bisky dong? Nggak akan lah, gila kali. Ya, jadi gimana? Jadi gimana menurutmu? Kalian udah baca manganya, nungguin nggak anime ini untuk tayang? Berita selanjutnya, Ca. Apa tuh? Berita bahagia. Ada dua seiyu yang menikah. Siapa tuh? Takashi Rie sama? Gua. Bukan. Jadi nama voice aktornya itu Kaito Ishikawa sama Maya Uchida. Nah, ini yang ngisi suara Sakuta kan? Iya, intinya mereka berdua menikah. Heboh dong orang-orang. Jadi kayak, selamat. Tapi masalahnya yang bikin pernikahan ini heboh, Maya Uchida ini punya saudara cowok, ya kan? Dia punya saudara cowok, adik kalau nggak salah, aku lupa. Dan adiknya ini dan mereka berdua itu terkenal sebagai dalam tanda kutip siskon. Oh. Kayak bercandaannya kayak gitu, kayak terlalu dekat gitu loh saudara ini. Terus habis itu si saudara yang cowok nikah duluan dan akhirnya si Maya Uchidanya nikah. Dia nikahnya itu dengan sahabatnya si saudaranya. Oh. Jadi skemanya kurang lebih kayak gini. Jadi Yuma Uchida itu bersahabat dengan Ishikawa Kaito tadi, ya kan? Mereka bersahabat nih. Si Yuma nikah sama Hidaka Rina, terus habis itu Uchida Maya nikah sama sahabat dari saudaranya, Ishikawa Kaito gitu. Jadi kayak mereka sekeluarga terkoneksi dan mereka voice actor. Gak apa-apa, keren. Menurut kalian gimana? Apakah pernikahan voice actor ini cukup membuat kalian senang atau membuat kalian kecewa? Berita selanjutnya nih, Ca. Kan tadi ini udah ada voice actor yang menikah. Sekarang ada voice actor yang punya anak. Dan anaknya kembar. Yeay! Lucu banget. Iya, nama voice aktornya adalah Shoko Nakagawa. Iya. Dia ngisi suara apa? Aku nggak tahu sih jujur, tapi dia itu ini pengisi suara banyak di karakter Pokemon. Oh. Dari movie lah, apalah. Aku kurang tahu lengkapnya gimana. Cuma aku emang nggak terlalu ikutin dia. Cuma satu-satunya yang aku tahu dia nyanyi lagunya Gurren Lagann yang
Gue nonton tuh Gurren Lagann. Iya, tapi kayaknya aku nggak usah nyanyi lagi, Cak. Cukup diam. Nanti salah lagi. Iya, takutnya salah. Hasil, ya itu intinya dia punya anak kembar. Baru banget nih. Baru banget kayak Ya. mereka itu baru mengumumkan kayak kemarin. Ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 2. Berarti tanggal 1 Oktober kemarin baru diumumkan. Oh, mungkin lahirannya tanggal 30 kali ya. Mana ku tahu. kayak di sampingnya tuh gua. Aneh banget. Pikir kan ngira-ngira. Ya nggak usah dikira-kira, cukup aja yang diumumkan gitu. Nggak usah menduga-duga. Siapa tahu lahirnya 10 tahun lalu. Oh iya, udah gede. Baru diumumkannya sekarang kan nggak tahu juga kan. Diumpetin ya selama ini ya. Iya, tapi nggak mungkin. Itu bukan Drake ya. Kalau Drake kan menyembunyikan anaknya, tapi ada anak ceweknya juga. Cuma intinya begini, dia punya anak kembar. Selamat atas kehadiran buah hatinya. Buah hatinya kembar aja, lucu banget. Iya. Dan ya Cak, itu aja untuk beritanya kali ini. Dan kalau misalnya ada yang kita lewatkan atau kita nggak sempat cover, kayak misalnya KNY yang sudah dipantati oleh Jujutsu Kaisen, oleh Chainsaw Man, gitu kan. Itu berita minggu lalu. Jadi jadi udah telat. Kalau misalnya ada yang belum ke cover atau belum kita omongin, tolong kasih tahu di kolom komentar. Nanti kita bawain minggu depan. Iya, biar ya, banget aja. Gak apa-apa lah daripada nggak diomongin. Dan ya, untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin apa sih acara kita, berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya berita yang cocok untuk pencinta Jepangan, nerd, dan whips ya. Yes. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound.